Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra dengan NIM 2403066062. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ-organ reproduksi unggas betina beserta proses pembentukan telur pada tiap organ. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT MPIPM. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menggambar bagian-bagian dari organ tersebut sebelum masuk ke materinya. Nah, ini adalah gambar dari sistem reproduksi unggas yang telah saya gambar. Organ reproduksi unggas betina ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu ovarium dan oviduct. Ini adalah ovarium dan ini adalah bagian dari oviduct. Ovarium merupakan organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan ovum atau kuning telur serta hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Sedangkan oviduct merupakan saluran reproduksi tempat berlangsungnya proses pembentukan telur setelah ovulasi. Oviduct sendiri itu tersusun atas beberapa bagian, yaitu infundibulum, ini, kemudian ada magnus, kemudian ada isthmus, kemudian ada uterus atau cell gland, kemudian vagina, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam proses pembentukan telur. Nah, selanjutnya saya akan membahas organ-organ berikut ini satu persatu. Yang pertama adalah ovarium. Ini adalah ovarium. Ovarium ini terletak di bagian dorsal rongga abdomen sebelah kiri dan berfungsi menghasilkan ovum atau kuning telur serta hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Pada organ ini terjadi proses pembentukan dan pematangan folikel yang akan menjadi kuning telur. Folikel yang telah matang akan mengalami ovulasi dan dilepaskan menuju infundibulum. Pembentukan yolk atau kuning telur berlangsung secara bertahap pada bagian ini sehingga tidak memiliki waktu yang tetap. Organ selanjutnya adalah infundibulum. Ini adalah infundibulum. Infundibulum merupakan bagian awal oviduct yang berbentuk seperti corong dan terletak setelah ovarium. Organ ini berfungsi menangkap ovum yang telah diovulasikan agar tidak jatuh ke rongga tubuh serta menjadi tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pada bagian ini juga mulai terbentuk lapisan tipis yang mengelilingi membran vitellina. Ovum berada di infundibulum selama sekitar 15-20 menit sebelum didorong ke bagian berikutnya. Nah, organ berikutnya adalah magnum.
Ini adalah organ magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduct dan terletak setelah infundibulum. Fungsinya adalah sebagai tempat sintesis dan sekresi albumen atau putih telur. Pada bagian ini terbentuk putih telur kental, putih telur encer, serta kalaza yang berfungsi untuk menjaga posisi kuning telur tetap berada di tengah. Telur berada di magnum sekitar 3-3,5 jam selama proses pembungkusan albumen berlangsung. Organ selanjutnya adalah isthmus. Ini dia. Isthmus terletak di antara magnum dan uterus serta berfungsi membentuk membran atau selaput kerabang telur. Membran ini nantinya menjadi lapisan pelindung di bawah kerabang keras telur. Pada bagian ini, telur mulai mengalami pembentukan dua lapisan membran kerabang sebelum masuk ke uterus. Waktu yang dibutuhkan telur di isthmus sekitar 1 jam 15 menit hingga 1,5 jam. Organ selanjutnya ada uterus atau cell gland. Ini dia. Uterus atau cell gland terletak setelah isthmus dan merupakan tempat pembentukan kerabang telur. Pada bagian ini terjadi proses mineralisasi atau pengendapan kalsium sehingga terbentuk kerabang yang keras, sekaligus pembentukan warna kerabang telur. Selain itu terjadi penambahan air pada putih telur sehingga ukuran telur menjadi lebih sempurna. Telur berada paling lama di uterus, yaitu sekitar 18-21 jam. Organ selanjutnya adalah vagina, yang terletak di antara uterus dan kloaka. Ini dia. Vagina terletak setelah uterus dan merupakan saluran akhir sebelum telur dikeluarkan dari tubuh unggas. Fungsinya membantu proses oviposisi atau pengeluaran telur. Pada bagian ini ditambahkan kutikula pada permukaan kerabang untuk membantu menutup pori-pori telur sehingga melindungi telur dari mikroorganisme. Telur biasanya berada di vagina hanya beberapa menit. Selanjutnya adalah organ terakhir, yaitu kloaka. Ini dia, organ paling akhir dari sistem reproduksi unggas. Kloaka merupakan bagian paling akhir dari saluran reproduksi unggas dan menjadi tempat keluarnya telur dari tubuh induk. Organ ini berfungsi sebagai jalur akhir oviposisi. Pada bagian ini tidak terjadi proses pembentukan telur lagi karena telur telah terbentuk sempurna sebelum dikeluarkan dari tubuh induk. Total waktu pembentukan satu butir telur dari awal hingga keluar melalui kloaka berkisar 25-26 jam. Nah, sekian penjelasan saya mengenai organ-organ reproduksi unggas dan ilustrasi atau gambar dari organ tersebut. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan pada materi yang saya bawakan, saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.